Halo teman, namaku Pipi. Saat ini aku bersama Rusa yang cantik, Rupi namanya. Kali ini aku mau mengajak teman-teman mengenal sebuah tempat yang asik. Tempat ini berisi banyak jenis tanaman dan hewan. Ayo ikuti petualangannya. Disinilah aku tinggal, di PIAT UGM. PIAT itu singkatan dari Pusat Inovasi Agroteknologi Universitas Gadjah Mada. Inovasi agroteknologi itu artinya menciptakan alat-alat baru di bidang pertanian. Banyak hal-hal baru ditemukan. Oh ya, Pipi beritahu ya, PIAT mengembangkan inovasi agroteknologi di lahan seluas 35 hektar loh. Luas banget kan? Terletak di Berbah, Sleman, dan Mangunan, Girirejo, Bantul. Lihat kakak-kakak ini, mereka ngapain ya? Oh, ternyata mereka sedang merawat lahan pertanian terpadu. Pertanian terpadu adalah bertani berbagai tanam dalam satu area lahan. Nih contohnya, kakak itu menanam lebih dari satu tanaman pangan. Ada jagung, kacang, dan sayur sawi. Ada juga kenikir. Kata kakak-kakak ini, bau bunga kenikir bisa mengusir hama yang jahat. Salah satunya serangga. Mereka pun tak lagi datang. Di lahan ini pula, kita bisa memupuk tanaman dengan pupuk organik. Pupuk ini diambil dari kandang kambing yang dibangun di sebelah lahan. Ada juga pupuk dari sahabat Pipi ini. Itu adalah rumah cacing. Namanya cacing. Cacing ini sengaja dipelihara di antara tanaman. Mereka ditempatkan dalam pipa ini. Selama cacing masih kecil, kita harus beri makanan, yaitu daun-daun tanaman. Nah, kalau si cacing sudah besar, mereka akan keluar dari rumah untuk mencari makan di sekitar tanaman. Artinya, cacing ini akan menggemburkan tanah di sekitar tanaman dan membuat tanah menjadi subur. Kalau tanah subur, tanaman jadi tumbuh dengan baik. Nah, kalau tanaman bisa tumbuh baik, maka daun-daun hijau, tanaman, dan rumput bisa menjadi makanan kambing. Sementara sayurnya bisa kita masak. Inilah yang dinamakan sistem pertanian terpadu. Kita kenalan dengan teman-teman Rupi yuk. Rupi dan teman-temannya tinggal di dalam kandang penangkaran rusa. Di sini ada rusa totol dan rusa timur. Rusa timur adalah rusa asli Indonesia dengan nama latin Cervus timorensis. Rusa ini punya bulu coklat kemerahan hingga abu-abu kecoklatan. Rusa timur jantan memiliki tanduk bercabang. Tanduk tumbuh pertama kali pada saat umur 8 bulan dan setelah dewasa, tanduk menjadi bercabang 3. Rusa timur sebagaimana rusa lainnya termasuk hewan pemamah biak yang menyukai daun-daunan dan buah-buahan. Rusa memakan berbagai tumbuhan mulai dari pucuk, daun muda, daun tua, maupun batang muda. Rusa ini kini ditetapkan menjadi fauna identitas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena populasinya makin langka, PIAT UGM menangkarkan mereka agar tidak punah. Kalau ini namanya rusa totol. Rusa totol mempunyai nama latin Axis axis. Rusa ini bukan fauna asli Indonesia, melainkan berasal dari India dan Sri Lanka. Binatang yang lucu dan cantik ini didatangkan oleh Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1814 untuk menempati halaman Istana Bogor. Ciri rusa totol adalah terdapat totol-totol putih pada rambut tubuh yang berwarna coklat. Sama seperti rusa timur, rusa totol menyukai segala jenis tumbuhan dan buah. PIAT UGM mengembangbiakan rusa totol ini agar menjadi alternatif hewan yang dapat dikonsumsi dagingnya. Apakah teman-teman pernah menanam tanaman dalam air? Itu namanya sistem hidroponik. Nah, kakak PIAT UGM ini mengembangkan cara lain, menanam tanaman dengan menyemprotkan air pada akar tanaman.
Ini yang dinamakan sistem pertanian aeroponik. Air berisi nutrisi disemprotkan ke akar yang mengandung setiap jam sekali selama 5-10 menit. Kelebihan aeroponik adalah cara ini lebih menghemat air dan tentu saja lebih bersih daripada ditanam di tanah. Bicara soal air, di sini juga ada loh alat yang digunakan untuk menjaga air. Caranya dengan memanen hujan. Loh, kok hujan bisa dipanen? Bagaimana ya cara kerjanya? Yuk kita lihat. Oh, ternyata hujan yang jatuh di atap rumah kita bisa dialirkan ke tempat penampungan. Sayang kan kalau cuma jatuh ke tanah terus meresap. Nah, alat ini mengalirkan hujan yang jatuh dari atap dan mengalirkannya ke tandon air. Kalau sudah ditampung, kita bisa gunakan air hujan ini untuk menyiram tanaman, memberi minum ternak. Bahkan di negara Afrika dan India yang kering sana, bisa digunakan untuk mandi dan memasak loh. Ada yang suka bunga-bunga cantik ini? Ini bunga anggrek, warna-warni bukan? Budidaya anggrek semakin mudah dilakukan. Pihak UGM sudah bisa memperbanyak tanaman ini dengan sistem kultur jaringan. Kultur jaringan itu cara memperbanyak tanaman dengan menempatkan jaringan sel tanaman di tempat yang bersih, sehingga sel bisa berkembang dengan sendirinya menjadi tanaman baru. Hasilnya, teknik ini bisa mempercepat budidaya anggrek. Teman, tuh lihat, warna dan bentuk bunganya macam-macam kan? Kita main ke kandang sapi aja yuk. Sapi-sapi di sini sehat dan besar ya. Ini sapi perah, sapi yang bisa menghasilkan susu itu loh. Waduh, kok sapinya buang kotoran sembarangan ya? Hihi, namanya juga sapi. Tapi tenang saja, kakak-kakak piat selalu membersihkan kotoran sapi ini agar kandang bersih dan sapi menjadi sehat. Kotoran sapi ini bermanfaat juga loh. Piat menciptakan sebuah alat bernama Gamma Digester untuk mengubah kotoran sapi menjadi sumber bahan bakar. Kotoran sapi dikumpulkan di sebuah tempat tertutup dan hanya diberi pipa untuk menyalurkan gas yang terbuang. Gas metana inilah yang ditampung di tangki atau plastik agar bisa digunakan. Kegunaannya bisa untuk kompor gas, menggerakkan mesin, hingga kendaraan motor. Wah, hebat ya! Itu baru kotoran sapi. Lalu bagaimana dengan sampah plastik atau non-organik? Nah, itu tugas kakak-kakak pengolahan limbah. Mereka mengumpulkan berbagai botol bekas di rumah inovasi daun ulang atau disebut rindu. Di rindu, sampah daun diolah menjadi pupuk kompos, sementara sampah non-organik digunakan sebagai bahan kerajinan juga diolah sehingga menghasilkan suatu barang yang berguna. Contohnya cairan ini. Cairan ini seperti bensin yang bisa dibakar. Nah, inilah cairan yang dihasilkan dengan mengolah sampah botol dan plastik. Dan masih banyak lagi. Bila teman-teman berkunjung ke Piat UGM, teman-teman bisa bermain di wahana Edu Parknya, melihat pembuatan susu kedelai, tahu organik, sayur organik, susu cup kemasan, dan sirup markisa atau disebut markis wet. Kalau musim buah naga, teman-teman bahkan bisa memetik buah naga sepuasnya loh. Asik kan? Ayo jangan takut, ajak ayah ibu ya. Sampai ketemu dengan Pipi Rupi di Piat UGM ya.